Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Niar Martin Fernanda dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum wawasan kebangsaan. Pengertian. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton, kemudian ada pula mengapa di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, adat, bahkan agama yang berbeda, namun tetap menjunjung toleransi. Itu karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, bangsa Indonesia memandang wilayah yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sejarah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan, pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau di Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Mengapa kita perlu mengerti tentang wawasan Nusantara? Jawabannya adalah agar kita sebagai warga Indonesia ini mengerti bahwa Indonesia bukan hanya tentang Pulau Jawa saja, namun ada pulau-pulau lainnya yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya setiap pulau bahkan setiap daerah di Indonesia ini pasti memiliki keanekaragaman yang khas, yang ikonik atau menjadi identitas tiap-tiap daerah, dan sudah menjadi keharusan untuk kita dapat mengerti dan memahami serta bertoleransi dalam keberagaman tersebut. Lalu apa sih peran mahasiswa dalam pengimplementasian wawasan kebangsaan di lingkungan keluarga dan masyarakat?
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat membantu menumbuhkan jiwa gotong royong antar keluarga, utamanya di kala kerja bakti untuk membersihkan rumah. Begitu juga di lingkungan masyarakat, kita juga bisa ikut berbaur dengan masyarakat dan menerapkan sikap untuk saling membantu dan gotong royong. Yang kedua, ada toleransi antar keluarga, utamanya dalam keluarga besar yang kemungkinan memiliki perbedaan agama. Kemudian, di lingkungan masyarakat, kita juga dapat bertoleransi dengan mereka yang mungkin yang berbeda agama, suku, bahkan adat istiadat, dengan mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang ketiga atau yang terakhir, kita sebagai mahasiswa pula bisa memberikan edukasi kepada warga maupun anak-anak dalam pemahaman wawasan kebangsaan tersebut agar mereka tahu pentingnya wawasan tersebut. Sekian resume dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih udah nonton.